Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Dan apa kabar semua dimanapun semua berada? Ya, semoga semua teman-teman dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan dipermudah terus segala urusan, dimurahkan rezeki dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kembali lagi kita di sirkuit MotoGP Mandalika untuk sama-sama melihat atau memantau bersama bagaimana progres pencapaian dari sirkuit MotoGP Indonesia. Kita sekarang berada di sisi barat, ya, seperti biasa dari jalur masuk di pintu barat yang sebelumnya pernah direncanakan menjadi tunnel yang ketiga. Dan kita akan menyeberangi lintasan dari sirkuit MotoGP Mandalika di tikungan yang ke-15, langsung saja menuju ke titik biasa kita pantau dari tikungan yang ke-17. Ya, kita berada di tikungan yang ke-17 sekarang. Kita bisa pantau di sini sejumlah para pekerja yang sedang menanam rumput, menyelesaikan area rumput yang ada di antara jalur masuk pit lane atau di antara pit lane dengan tikungan yang ke-17. Ya, penanaman penyiraman terus dicoba selesaikan supaya tetap atau supaya segera menghijau dari lintasan sirkuit MotoGP Mandalika di sini. Ya, panas terik dan berdebu. Ya, sangat terik sekali di sini. Memang panasnya matahari bisa dibilang sangat menyiksa ya buat para pekerja, tapi semangatnya mereka demi Indonesia, demi negara kita segera memiliki sirkuit MotoGP berkelas dunia. Sekarang mereka terus mencoba menggenjot dan terus menyerbu semua titik supaya segera selesai. Dan barusan kita melihat progres dari bak kontrol yang sudah dibeton, sudah terlihat hampir 100% jadi, tinggal diselesaikan atau dibuatkan bagian penutupnya. Dan masih tersisa ada dua bak kontrol di depan sana, persisnya di sisi kanan dari tikungan yang ke-17, belum juga selesai dilakukan. Ya, untuk bagian dari race control akan kita pantau sekarang, melihat bagaimana apa saja pencapaiannya dari hari ini. Ya, sudah terlihat sekali berdirinya tiang-tiang kerangka beton dan juga sudah selesainya pengecoran pondasi. Tinggal melakukan pembuatan yaitu penimbunan pondasi tersebut. Terus diselesaikan. Di sini bisa kita lihat nantinya race control akan menjadi dua lantai, ya, bangunan dua lantai. Jadi di depan kita terlihat sekali sudah mulainya pembetonan atau pengecoran bagian lantai dasar. Kemudian untuk lantai 2 nanti akan disiapkan sebuah lift, ya. Dan area lift sudah terlihat sekali ada 4 kotak kecil di depan sini. Jadi nanti di situ akan menjadi akses masuk menuju lift dan naik ke lantai yang ke atas atau lantai 2. Dan di sini pengerjaan untuk bagian dasar atau masih bagian pondasi nantinya akan disiapkan untuk bangunan convention exhibition, hospitality suite, dan juga merupakan bangunan pit yang akan tersambung dengan race control dan memanjang ke sisi timur di depan sana yang merupakan area pedok langsung berhadapan dengan track lane, persisnya di jalur yang sudah dibeton, ya. Teman-teman bisa melihat berwarna putih di sini pembetonan di depan masing-masing pedok atau masing-masing bengkel dari para pembalap. Ya, mungkin ada yang penasaran bagaimana rupa pedok atau sistem apa pedoknya. Nah, di sini saya coba tunjukkan, ya, sebuah bangunan yang bersifat modular bisa kita bilang. Ya, bangunan modular ini milik dari Wika Gedung, ya, untuk melihat kesiapan bangunan modular untuk infrastruktur di dalam sirkuit MotoGP Mandalika. Ya, kita tahu Wika Gedung
nantinya juga mendukung jalannya event MotoGP Mandalika dan merupakan partner penyedia bangunan-bangunan modular yang berkualitas, di mana bangunan itu dapat dibongkar pasang dengan cepat. Jadi prefab atau prefabrikasi terdiri dari komponen-komponen material, struktur, dan finishing yang sudah dipotong sesuai ukuran yang dibutuhkan di pabrik, lalu dirakit di lokasi project atau dirakit di sirkuit MotoGP Mandalika, persisnya di depan lahan yang sedang disiapkan ini. Ya, selain itu juga kalau bangunan dengan menggunakan prefab 30 hingga 40% ya selesai lebih cepat dan dengan mutu yang sudah benar-benar terjamin. Ya, mungkin ada yang bertanya, teman-teman, kenapa sih pakai yang modular begini sih? Ya, jadi ada beberapa alasan. Jadi pertama adalah alasan kecepatan. Dengan metode konstruksi sistematis yang dapat memenuhi pencapaian proyek dengan jangka waktu yang singkat atau jangka waktu yang terbatas. Kemudian alasan yang kedua yaitu kualitas dari presisi, diproduksi langsung di pabrik dalam situasi kontrol dan pengawasan ketat untuk menghasilkan produk berkualitas dan hasil yang sangat akurat. Dan alasan yang ketiga yaitu ramah lingkungan, didesain dengan komponen pilihan dan proses yang sangat baik untuk mendukung pola kehidupan ramah lingkungan yang berkelanjutan. Dan alasan yang terakhir adalah investasi terbaik, yaitu kemampuan menggunakan ruang terbangun lebih cepat diiringi pengurangan ketidaksesuaian yang signifikan yang bisa berdampak pada hasil optimal yang dapat dicapai. Jadi ya, sempat kita melihat beberapa desain pedok yang sebelumnya ya, artinya desain tersebut memang ya teman-teman berkata seperti ruko, seperti deretan pertokoan dan sebagainya, namun mungkin itu alasan yang dipilih oleh negara kita agar cepat dan bisa dalam waktu yang terbatas bisa kita menyesuaikan atau melakukan persiapan lebih matang dan tidak makan waktu, dan itu pun juga kualitas sangat-sangat terjamin. Ya, selanjutnya kita sekarang berada di sisi kanan dari trek lane, trek lurus di sini, persisnya di ujung dari ya mendekati tikungan pertama. Jadi persiapan lahan di sini juga untuk area Mercedes dan nantinya juga akan dilakukan beberapa pendirian dari bangunan-bangunan modular seperti tadi sebagai center of Mercedes. Mungkin kalau kita menambahkan alasan yang kelima ya, karena WSBK sudah sangat mendekati waktu, kemudian MotoGP juga di bulan Maret nanti, jadi ini sangat waktu yang bisa dibilang waktu yang sangat pendek. Ya, bisa saja kita juga beranggapan kalau sirkuit Mandalika akan menggunakan bangunan modular tersebut dikarenakan tidak mau kecolongan untuk jadwal WSBK ataupun MotoGP. Sehingga mungkin di tahun-tahun pertama menggelar MotoGP atau WSBK kita akan menggunakan yang bongkar pasang seperti tadi, namun di tahun-tahun yang berikutnya insya Allah pasti akan dibangun lebih megah dan bisa saja lebih benar-benar spesial. Dan disinilah sekarang pemandangan atau progres yang dicapai untuk hilltop view yang ada di sisi timur dari tikungan yang pertama, yang mana di sini langsung berdekatan sekali dengan Bukit Pink yang ada di sebelah selatannya. Ya, terlihat sekali sudah mulai memerah dan betul-betul akan dibuat lebih maksimal ya. Kemudian di sini sejumlah konkret barrier juga belum diangkut, diletakkan di beberapa titik, dan penyelesaian dari drainase sudah terlihat tuntas 100% di sisi kiri service road sebelah kiri. Kemudian teman-teman di sini di bawah dari konkret barrier yang ada debris fence, di sini kita melihat sudah diletakkan trial untuk tire wall ya, atau kita bilang tire barrier atau pengaman ban-ban. Di sini disusun rapi. Ya, dari aturan FIM juga di sini ketinggian dari ban tersebut minimal 120 cm dan nanti dengan lebar sekitar 150 cm. Ya, ban-ban tersebut sudah didatangkan oleh PT Gajah Tunggal langsung ya, sekitar hampir 100.000 lebih dari ban yang sudah datang.
Jadi ban-ban di sini nanti untuk membantu ya, ada kendaraan dari pembalap yang terpental dan langsung tidak merusak kendaraan mereka, harus menyenggol ban dulu. Tapi sebelum ada ban itu nanti akan ada air fence. Jadi begitu ada benturan dari kendaraan atau dari motor yang terpental tersebut, tidaklah terlalu serius untuk cederanya para pembalap ataupun kerusakan pada motor. Dan 100.000 ban atau tire reject itu merupakan ban baru, namun bisa dibilang ban bekas karena tidak dipakai, dan akan mengelilingi sirkuit Mandalika. Ribuan ban bekas ini akan digunakan sebagai tire baru yang berfungsi sebagai pengaman benturan sebelum menyentuh pagar. Dan progres di sisi kanan dari tikungan yang ketiga, kita melihat sejumlah para pekerja masih mendirikan tiang-tiang untuk pagar pengaman atau safety fence di sisi kanan. Ya, akan dikelilingi juga seluruh dari sirkuit MotoGP Mandalika ya, di service road sebelah kiri dengan service road yang di sebelah kanan. Jadi pengerjaan sirkuit ini bukan saja persiapan untuk lintasan balap saja, namun beberapa faktor atau beberapa sektor yang tidak terhitung jumlahnya sangat-sangat membutuhkan waktu dan energi. Ya, kita geser ke sebelah kiri. Di sini area rumput dan pagar pengaman yang ada di bawah bukit juga sudah berdiri tegak, karena nantinya akan ada tribun juga di sisi kiri dari pagar pengaman di sini. Ya, sangat istimewa ya untuk pengaman bagi para penonton yang nonton dari tribun. Selain diberikan pagar pengaman, kedua ada concrete barrier, dan yang ketiga ada war tire ya, tire wall maksud saya, dan juga ada air fence. Jadi pembalap yang keluar dari track diamankan oleh air fence, tire wall, kemudian concrete barrier, dan juga ada pagar pengaman di pinggir. Ya, terlihat sekali barusan di sisi kiri ada kren biru yang sedang mulai menata concrete barrier di service road sebelah kiri dari tikungan yang ke-5 menuju tikungan yang ke-6 agar segera tuntas. Dan juga di sebelah kanan di depan sini kita melihat sejumlah pekerja juga sedang mengkebut ya pengerjaan dari drainase yang ada di sisi luar, karena ini untuk drainase untuk zona sirkuit atau zona tengah sirkuit, yang mana nanti di tengah-tengah sini akan ada kaplingan-kaplingan untuk hotel resort ya, kalau nggak salah sekitar 10-11 hotel resort yang bisa dibangun di zona tengah ini, sehingga drainase di sini akan mengamankan supaya mereka tidak terkendala dengan kasus seperti banjir atau terendam dan sebagainya. Perlu disiapkan dari sekarang juga untuk jalur drainasenya. Dan di tunnel 2 sudah mengering dan penutupnya sudah terpasang, sehingga sudah mulai bisa difungsikan sebagai jalur logistik atau jalur untuk masuk keluar dari bawah trek ya. Ya, tambahan informasi yang bisa saya bagikan ke teman-teman yaitu untuk pengaspalan lapis 3 ya, itu akan dilakukan sekiranya nanti setelah tunnel 1 dan tunnel 2 berfungsi, karena untuk lapis ketiga itu sudah tidak ada lagi kendaraan yang melintas di atas trek kecuali persiapan untuk kendaraan para pembalap. Nah, kita berada di tikungan ke-10, teman-teman bisa melihat sebuah laguna yang dimana sekarang di jam saat menerbangkan kamera udara di sini sedang air pasang. Jadi kalau teman-teman perhatikan bagaimana debit air atau ketinggian dari air yang ada di dalam tunnel itu hampir sama dengan ketinggian air pasang, karena sirkuit kita di sisi pinggir laut, sisi pinggir pantai. Jadi air pasang yang ada di sini merembes melalui dalam tanah, karena tanah di sini juga berpasir, sehingga air langsung bisa masuk di dalam tunnel. Dan kita melihat di dalam tunnel juga dengan kedalaman sekitar 7 meter dari konstruksi megastrukturnya tunnel juga, sehingga air yang surut pun masih sekitar 2 meter saja surutnya, sehingga di dalam tunnel pun masih ada genangan air walaupun di saat air sedang surut. Dan juga karena sirkuit sudah ditentukan lokasinya di pinggir pantai di sini,
mau tidak mau tunnel harus memiliki pemompa atau genset yang standby untuk selalu memompa air. Dan air yang dipompa itu tidaklah murni air asin, tapi sudah seperti air payau. Ya, terutama di tunnel 2 itu air agak payau, dan di tunnel 1 air sudah tawar. Karena melihat jarak dari bibir pantai dengan tunnel 1 sudah lumayan jauh, lebih dari 1 kilo, dan itu air menjadi tawar dan bisa difungsikan untuk menyiram tanaman-tanaman atau rumput-rumput yang ada di sirkuit MotoGP Mandalika. Ya, kita pantau sekarang di tikungan yang ke-12. Sudah terlihat pembetonan di bak kontrol sudah tuntas, tinggal penyelesaian dari bak penutupnya. Ya, masih tersisa 1-2 titik pipa yang harus ditanamkan untuk utilitas air bersih bagi zona tengah sirkuit MotoGP Mandalika. Dan di sini sejumlah gunung-gunungnya gravel belum diratakan, ya, masih menunggu aba-aba dari kepala proyek sirkuit MotoGP Mandalika kapan akan diratakan. Dan di tikungan yang ke-13 sudah mulai persiapan dari penanaman rumput secara berkelanjutan, dan juga prime coat yang sudah dihampar di sebelah kiri dari tikungan yang ke-13 tadi. Juga penggalian dan pemadatan badan jalan untuk servis road sebelah kiri dari tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15 juga dipercepat. Kemudian penghamparan subbase di servis road sebelah kanan juga di sini akan dilanjutkan terus menuju ke tikungan yang ke-15, tikungan yang ke-16, dan tikungan yang ke-17. Karena kita tahu homologasi sudah ada di depan mata, persisnya di akhir bulan Juli nanti. Semoga saja sirkuit MotoGP Mandalika langsung sertifikasi grade A. Ya, dari ketinggian sini kita bisa pantau keseluruhan dari sirkuit MotoGP Mandalika, dan sangat terlihat eksotis dan indah sekali di pinggir pantai dengan background pegunungan dan juga beberapa bukit-bukit cantik yang akan menawarkan warna pink atau merah jambu nantinya. Sekarang kita lanjutkan pantauan ke sisi luar dari sirkuit MotoGP, terutama di sini kawasan atau area di mana dibangunnya pengendali banjir yang sekiranya akan tuntas dalam 4-5 hari ke depan, karena masih peletakan beberapa box culvert yang berukuran besar, dan nantinya di sini akan dibentuk menjadi sebuah akses jalan. Kemudian penurunan dari bukit yang sedikit di aspal jalan provinsi itu juga akan diratakan sehingga nanti lebih aman dan lebih baik menurut proyek yang ada di sini. Dan inilah progres dari Masjid Al-Hakim yang sudah direlokasi, lebih luas, lebih signifikan sekali, dan sudah menawarkan 2 lantai, bisa menampung lebih banyak jamaah. Ya, sekian dulu mungkin reportase saya dari sirkuit MotoGP Mandalika buat teman-teman semua. Kurang lebihnya dari narasi maupun visual, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.